Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah ya rabbal alamin. Buka kitabnya halaman 11, kolom kedua, adapun segala yang wajib bagi sekalian Rasul. Buka sifat 20-nya halaman 11, kolom yang kedua, adapun segala yang wajib bagi sekalian Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun segala yang wajib bagi sekalian Rasul. Rasul itu maknanya adalah seorang utusan 3 atau lebih. Ya, berarti sini adalah jumlahnya banyak, kelompok. Kalau Rasul 1, ya seorang. Nabi kita Muhammad Rasul, Nabi Isa Rasul. Tapi kalau Rasul itu banyak, ya berarti menyangkut para utusan-utusan, yaitu para nabi-nabi. Yang wajib kita ketahui adalah berapa? Jumlahnya 25. 25 yang diawali dengan Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya para nabi dan para rasul. Salawatullahi alaihim wassalamuhu. Semoga salawat Allah atas mereka, rahmat Allah tercurahkan atas mereka dan salamnya. Jadi ini malam ya kita belajar tentang sifat wajib bagi Rasul-Rasul. Ya, bukan Rasul Nabi kita aja, tapi menyangkut umum. Itu dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Khususnya Nabi kita ya, karena itulah yang bisa kita akses riwayat-riwayatnya, biografinya, yaitu mengenai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya itu ya. Jadi ini malam kita belajar tentang itu yang wajib. Dari kemarin kita udah mempelajari tentang sifat wajib bagi Allah. Sekarang masuk kepada pembahasan sifat wajib bagi Rasul. Berapa jumlahnya? Maka yaitu 4 perkara. Jadi lebih dikit. Kalau kemarin Allah sifatnya 20, wajibnya kalau Rasul cuma 4. Karena kita membicarakan makhluknya. Kalau kemarin kita membicarakan yang menciptakannya, wajar banyakkan. Nah, ini kita membicarakan tentang makhluk pilihannya. Meskipun makhluk pilihan, meskipun Rasul atau Nabi, tetap aja dia makhluk. Hanya saja dia adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya kepada para umatnya. Yang tersebut di bawah ini dan yang mustahil. Jadi tetap yang namanya sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz juga berlaku kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi ini kita pelajarin dulu tentang sifat wajibnya dulu. Sifat wajib bagi Rasul, bagi para Rasul. Artinya sifat ini tidak boleh tidak mesti ada dalam diri mereka. Nggak boleh ternafikan, apalagi mustahil adanya. Yang 4 ini tadi bawah disebutin. Jadi itu mana sifat wajib, yang wajib melekat adanya dalam diri mereka. Yaitu lawanan 4 perkara ini ya. Berarti nanti di bawah disebutin sifat wajib, kemudian langsung diselingin dengan sifat mustahilnya. Jadi nggak kayak kemarin ya. Kalau kemarin sifat wajib bagi Allah. Apa tuh yang pertama? Latin di sini ya. Yang pertama sifat wajib bagi Rasul adalah sidik. Apa? Sidik. Apa artinya sidik? Artinya benar. Maka mustahil kadzib. Artinya dusta. Jadi sifat wajib bagi para Rasul yang pertama adalah sidik, benar atau jujur. Makin kencang aja itu. Sunati nih.
ya. Jadi sidik, jujur atau benar. Jadi sidik bisa dimanakan jujur, bisa juga dikatakan benar. Benar dalam apa? Benar dalam ucapan, dalam perkataan, dan benar dalam perkataan dan ucapan. Benar dalam perkataan dan perbuatan maksudnya. Benar dalam perkataan dan perbuatan. Benar, ya. Nabi kita atau para rasul itu, para anbiya, para nabi itu nggak mungkin dia berdusta, gitu. Nggak mungkin dia berdusta. Kalau dia berdusta, maka mana bisa umatnya itu mempercayainya. Sedangkan yang disampaikan itu adalah bohong. Jadi mustahil para rasul itu mereka berbuat kedustaan atau kebohongan. Mesti yang ia lakukan atau yang wajib melekat dalam diri mereka adalah harus jujur dan benar. Nah, ini berlaku buat makhluk pilihannya, itu para rasul-rasulnya. Nah, kalau kita orang yang bukan seperti demikian, bukan termasuk makhluk pilihannya, meskipun orang soleh, ya, meskipun orang soleh, meskipun orang alim, meskipun ulama, barangkali bisa saja tersesat dalam kedustaan, manakala ada kepentingan. Misalnya apa? Malam minggu, ya, malam minggu, misalkan ngaji, bilang sama orang tuanya diizinin apa mau ngaji, tau-taunya kemana ngayap. Atau sekolah, mau sekolah pakai baju, oh bener, main percaya lagi anak mau sekolah nih ya. Salim salim anaknya tuh dikasih duit, dikasih upah, begitu sekolah bolos. Itu apa namanya tuh? Bohong. Siapa tuh yang gitu? Nggak ada di sini ya, di sini nggak ada, orang jauh semua. Sini mah orang-orang soleh semua, sini mah kagak ada yang begitu ya. Ya di sini nggak ada yang begitu. Amin, ya, amin. Ya, mudah-mudahan gitu. Pamit sama orang tua, mau jalan sekolah dulu, bagi upah dong, bagi duit sama mamanya 20.000, nih gue bagi, gitu. Ini mah bagi gitu misalkan, ini bapak bagi, ini ayah bagi, ini mama bagi, ya dikasih upah jalan sekolah. Begitu lagi naik motor dibelok ke sekolah. Sampai yang begitu? Ada yang begitu? Ada yang begitu? Kemana cabutnya itu? Kemana cabutnya? Oh nggak ada ya, berarti nggak ada yang di sini kan orangnya. Iya, ada yang di sini berarti. Jangan begitu ya, jangan begitu. Itu namanya dusta, berbohong. Jadi berdusta. Apa tuh kata Nabi? Di antara ciri-ciri orang munafik ada 3. Ayatul munafiki salasun. Iza haddasa kazaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda cirinya orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila dia berbicara, ia berdusta. Ini maksudnya dalam dalam keseringannya, dalam kesengajaannya, dalam keseringannya, berkali-kali, berulang-ulang. Tapi kalau dia kali-kali berdusta, atau ya baru pertama kali atau 2 kali masih dimaaf, ya mudah-mudahan besok-besok kagak lagi begitu. Harapannya begitu. Tapi yang dikatakan di sini termasuk tanda ciri orang munafik itu adalah apabila dia berbicara dia berbohong. Artinya sering bohong begitu. Sering bohong sama orang, sering bohong sama orang tua, sering bohong sama teman gitu, atau yang lainnya dah. Sering bohong sama guru, Bu, izin Bu ke kamar mandi, kagak balik-balik. Mana tuh? Ya, di mana tahu? Ada yang begitu? Oh nggak ada, berarti nggak ada yang nyaut. Nggak ada yang nyaut berarti nggak ada gitu kan. Nah, bagus dah ya. Jadi begitu. Apalagi yang kedua tandanya, wa iza wa anda akhlafa. Apabila dia janji, dia ingkarin tuh janjinya, dia salahin tuh janjinya. Oh, nggak pernah sih gue bilang begitu. Pura-pura lupa, padahal pernah ngomong. Ada yang begitu. Ntar dah kalau gue punya duit, gue beliin lu beliin lu ginian. Begitu punya duit, kagak mau. Nah, jadi jangan sering berjanji sama orang ya. Kalau kita sekiranya kagak kemampuan kita pas-pasan, belum mapan gitu, katakan jangan sering ngejanjiin orang, takut-takut dia udah harap sama kita, yang malah kita nggak kesampaian atau nggak jempet nurutin kemauan dia. Padahal kan kita nyanyiin tuh, ntar dah kalau udah punya tabungan segini beliin ini, asalkan jangan duit yang haram ya.
Ngerti gak nih saya bilang duit yang haram? Atau kalau gua jackpot gua beli nih, jangan tuh ya. Bangsat tuh namanya tuh, makan duit orang haram, nggak boleh ya. Jangan gitu-gituan. Apalagi sampai janjiin. Terus kalau jackpot sekian, beli ini, jangan ya, jangan ngejanjiin barang-barang yang haram kayak begitu. Ngejanjiin barang halal aja nggak boleh, apalagi yang haram. Kayak tadi misalkan halal tuh, kalau begini misalkan ntar saya beli ini, tapi kita ngingkarin tuh janji itu juga nggak boleh, apalagi yang haram. Itu yang mubah, apalagi yang haram. Mubah tuh maksudnya yang boleh. Apa tanda yang ketiga? Tadi yang pertama apa tuh yang pertama? Apabila dia berbicara dia berdusta. Yang kedua apabila dia berjanji dia mengingkari. Yang ketiga wa iza tumina nah, dan apabila dia diberi amanat dia khianat gitu ya. Tiga itu tanda ciri orang munafik. Nah, kalau ini masih mungkin terjadi bagi kita, orang biasa, orang awam namanya. Tapi kalau ini disandarkan kepada Nabi, kepada para Nabi, kepada para Rasul, mustahil. Jadi para Anbiya itu, para Nabi, para Rasul, mustahil dusta, mustahil mengingkari janji, mustahil berkhianat. Ya, nggak boleh. Kalau itu disandarkan kepada diri mereka. Tapi kalau diri kita, itu mungkin saja. Ya, mungkin saja. Ya, karena kita termasuk apa? Orang yang banyak salahnya. Manusia itu kan tempatnya salah. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Jadi wajar. Tapi bukan berarti wajar menjadi kebiasaan, itu juga. Tetap ada batasan-batasannya di mana pada sampai titik tertentu dia nggak dimaafin lagi gara-gara keseringan itu. Dan bahkan orang itu, kata Nabi, dikatakan berdusta manakala ia banyak bercerita atau banyak ngomong. Karena kita punya teman ngomong mulu, kayak tuh apanya dia tahu gitu, ya. Kayaknya tuh apanya dia tahu, masalah ini tahu, masalah itu tahu. Tapi pede gitu, ngomong pede, kayak seolah tuh kita percaya nanti berarti isinya bohongan. Isinya apa tuh, isinya kosong, nggak ada isinya. Tapi karena emang dia pinter ngomong itu bikin lawan bicaranya jadi tertegun sama dia. Padahal isinya bohongan, kagak ada apa-apaannya, kosong. Jadi kata Nabi apa? Kafa bil mar'i kaziban an yuhaddisa bima sami'ah. Cukuplah orang itu dikatakan seorang yang berdusta manakala ia berbicara tentang sesuatu yang ia dengar. Enggak pilih-pilih dulu, kira-kira yang mana yang pantas untuk saya sampein, kira-kira mana yang enggak pantas gitu. Jadi perlu dipilih-pilih, dipilah-pilah terhadap sesuatu yang kita dengar. Ya, jadi sifat wajib yang pertama bagi Nabi atau para Rasul apa? Pertama sidik, artinya benar. Maka mustahil kazib, artinya dusta. Para teman-teman sekalian ya, pada asalnya hukum berbohong itu adalah dosa. Ingat ini ya. Pada asalnya hukum berbohong atau berdusta atau ngibul itu dosa atau haram. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang mana berbohong dan berdusta menjadi dibolehkan. Apa aja itu? Ada 3 keadaan. Yang pertama, fil harbi, di dalam peperangan. Ini perperangan bukan tawuran. Di dalam perperangan. Zaman dulu itu orang perang ya, melawan orang musyrik, melawan orang kafir, perang jihad, bukan tawuran, beda nih. Jangan dipahamin saya bilang perang di sini nyerang lagi. Tawuran bukan ya. Ini perang pada konteks zaman dulu, jihad melawan orang kafir. Kalau mau beneran jadi jagoan ke sono Palestina gitu dah. Kalau beneran jagoan begitu. Ya, di sini nggak ada lawannya begitu doang. Kalau emang pengen jadi jagoan sono gitu dah, jalan ke Palestina, perang sama Israel. Itu baru perang tuh, baru tuh jagoan dah. Ya. Jadi yang pertama yang dibolehkan berbohong adalah fil harbi, dalam peperangan. Yang kedua, warrajulu yuslihu bihi baina isnaini. Seseorang yang memberikan maslahat, mendamaikan di antara dua orang yang berselisih. Misalkan ada A sama C musuhan,
gondok-gondokan, ogah-negor, ngacangin. Sedangkan si B juga teman-temannya dia. B temennya A, B temennya C. Kata B, ini ngapa nih A sama C diem-dieman, gondok-gondokan, ngacang-ngacangan. Nyuruh yang lain suruh buat jangan negor dia, musuhin dia, kata si A. Kata juga C begitu, jangan temenin A, dia orang begini. Kata A, ada juga begitu orangnya, begitu misalkan. Jadi ada apa? Sesuatu yang jadi bikin gondok, bikin permusuhan antara A dengan C. A sedangkan B ini tengah-tengah nih. Dia mencari siasat agar kondisi A dan C menjadi baik kembali, menjadi damai lagi dah. Gimana ke caranya itu? Misalkan diakalin, meskipun ngakalin dengan cara berbohong, itu dibolehkan, ya. Karena apa? Demi mencari maslahat antara kedua orang yang berselisih, begitu. Nggak apa-apa ngibul-ngibul dikit, misalkan, enggak sih kemarin baik banget sama saya dikasih duit 500.000 misalkan gitu. Padahal bohong tuh. Atau kemarin ente nggak tahu aja C. Orangnya baik banget. Saya kalau lagi pulang sekolah suka dibeliin es krim, suka dibeliin bakso, suka dibeliin yang lain misalkan gitu. Itu kan demi apa? Unsur-unsur maslahat biar si C lulu kepada si A. Oh, ternyata saya salah sama dia. Suzon sama dia orang baik. Akhirnya damai lagi itu antara A dengan C. Itu nggak apa-apa. Menggunakan siasat bohong, berdusta untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Yang ketiga apa yang dibolehkan berbohong, berdusta adalah warrajulu yuslihu bihi bainahu wa baina imro'atihi, yaitu seseorang yang ingin mendamaikan antara hubungan suami dan istrinya. Ada orang ketiga temennya dia, si Fulan misalkan, sama yang tadi B misalkan, dulu temennya istrinya. Si B dengan A juga temenan, artinya teman suaminya. Karena ada masalah rumah tangga, dia sering bermusuhan, sering bertengkar dalam rumah tangga. Akhirnya B mendamaikan dengan mensiasati dengan cara berdusta. Itu juga nggak apa-apa, diperbolehkan. Jadi kesimpulannya ada 3, yang mana berdusta itu dibolehkan. Yang pertama ketika berperang, yang kedua ketika mendamaikan dua orang yang berselisih, yang ketiga adalah ketika mendamaikan hubungan suami dan istri yang kurang baik. Itu dibolehin berbohong, berdusta. Selain itu nggak boleh. Itu sifat wajib yang pertama bagi Rasul Sidik. Yang kedua adalah amanah. Apa yang kedua? Amanah. Apa artinya amanah? Artinya kepercayaan. Maka mustahil khianat. Artinya tiada amanah. Tadi ya. Jadi mustahil para nabi itu atau para rasul itu melakukan perbuatan khianat gitu. Artinya dia berjanji, diberikan amanah, dia kemudian khianat, itu sangat mustahil terjadi kepada para rasul. Yang tadi itu yang ciri ketiga, wa idza tumina khana. Apabila diberi amanat dia berkhianat, itu kan ciri orang munafik, maka mustahil sekali menyandarkan sifat munafik kepada para rasul dan kepada para nabi. Tapi kalau kepada kita itu boleh-boleh saja ya. Mungkin aja. Ya, jadi Allah itu emang menyuruh memberikan amanat ini kepada orang-orang yang emang dipercaya. Kata Allah apa? Dalam surah An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk memberikan amanat, untuk melaksanakan amanat, untuk menyerahkan amanat kepada orang-orang yang berhak, kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Ya begitu. Jadi kita kalau memberikan amanat, hendaklah kepada orang-orang yang kita percaya. Dari mana tahunya? Dari sikapnya, dari perbuatannya, dari tingkah lakunya itu, ya. Jadi kita melihatnya secara zahirnya saja, secara pandangan kasat matanya aja, ya. Itu. Jadi kita serahkan amanat kepada mereka, kepada orang-orang yang emang dapat dipercaya. Kalau manakala sebuah zaman, sebuah masa di mana amanat diabaikan, ya,
tatkala amanat diabaikan, kata Nabi, tinggal tunggu saja terjadinya hari kiamat. Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila disandarkan perkara, maksudnya amanah, kepada orang yang bukan ahlinya, belum pengalaman jadi wakil presiden, paham begitu? Belum pengalaman udah jadi wakil presiden, jadi RT, jadi RW, jadi lurah, belum punya pengalaman. Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi, apabila diserahkan perkara itu kepada orang yang bukan ahlinya, yang belum berpengalaman, fantaziris sa'ah, maka tinggal tunggu saja terjadinya hari kiamat. Kenapa? Karena sesuatu yang akan dipegang nanti akan banyak menimbulkan kerusakan daripada kemaslahatannya. Begitu. Jadi kalau memang belum pada tingkatan mampu atau mumpuni, hendaklah jangan menyerahkan kepada dia, kasih yang lebih berhak, yang lebih pantas. Begitu, ya. Itu namanya amanah. Dikasih upah sama orang tua, misalkan jalan sekolah, itu jangan kemana-mana ngayap yang bukan urusan dengan sekolahan. Itu namanya juga menyia-nyiakan amanat, gitu. Pokoknya tinggal kita cari lah tuh ya contoh-contoh di depan kita yang terkait dengan masalah ini. Yang ketiga, tabligh. Apa yang ketiga? Tabligh. Apa arti tabligh? Artinya menyampaikan. Maka mustahil kitman. Apa kitman? Artinya menyembunyikan. Jadi mustahil terjadi bagi para rasul itu mereka menyembunyikan sesuatu yang ada dalam diri mereka berupa menyampaikan dakwah dan risalah. Jadi setiap apa-apa yang Allah perintahkan itu, maka mereka wajib untuk menyampaikannya kepada umatnya khususnya, gitu. Kalau bicara Nabi Adam, maka Nabi Adam wajib menyampaikan kepada para umatnya. Nabi Musa juga wajib menyampaikan kepada umatnya. Nabi Isa juga wajib menyampaikan kepada umatnya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun wajib menyampaikan kepada para umatnya. Tinggal kita umatnya yang nadahin, habis ditadahin dipakai, gitu. Tadahin tuh apa yang Nabi sampaikan, kita tadahin, ya, kita terima dan kita gunakan, begitu ya. Namanya tabligh, menyampaikan. Namanya tabligh. Ini kalau kita mau tahu nih ya kisah Nabi kita bagaimana dahulu beliau itu dalam fase-fase kesulitannya, masa-masa ya kecekamannya tatkala Nabi kita dikriminalisasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi Nabi kita nih, ingat ya, dengar nih, Nabi kita tuh punya 2 orang tekelan. Apa tuh tekelan? Pegangan utama 2 orang. Yang pertama adalah istrinya tercinta, yaitu Khadijah Khadijatul Kubro, istri pertama Nabi. Karena kenapa? Beliau orang kaya, orang terpandang, orang terhormat. Jadi kalau kafir Quraisy mau nyerang Nabi segan sama siapa? Sama Khadijah. Yang kedua, Nabi punya tekelan yang menjadi sandaran kuat Nabi adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib. Kalau Abu Jahal itu yang merengsek ya, Abu Jahal yang kurang yang musuhi Nabi. Tapi yang baik sama Nabi adalah Abu Thalib. Jadi tatkala Nabi masih menyebarkan Islam di Mekah, selama masih ada 2 orang ini, ada Khadijah, ada Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy segan untuk menyakiti Nabi karena mandang posisi kedua orang itu. Abu Thalib menggantikan kepemimpinan babanya Abdul Muthalib. Jadi tongkat estafet kepemimpinan Quraisy di tangan Abu Thalib, sehingga orang-orang kafir pada saat itu segan sama Nabi, sama Abu Thalib maksudnya. Jadi berani nyerang ponakannya. Tatkala 2 orang itu wafatnya Abu Thalib, wafatnya Khadijah, dinamakan namanya Amul Huzni. Apa namanya? Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena Nabi udah nggak punya lagi pegangan. Dulu masih ada Khadijah, masih ada Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy segan sama Nabi.
tatkala mereka berdua wafat, orang kafir Quraisy mulai berani nyakitin Nabi, ya, nyelakain Nabi, mulai berani karena udah nggak ada yang jadi pegangan Nabi. Akhirnya Nabi merasa tersakiti, tercekam, sehingga Nabi hijrah ke Taif. Dengan apa harapannya? Dengan harapan agar masyarakat Taif menerima dakwahnya Nabi. Tatkala penduduk Mekah itu udah nggak menerima lagi ajakannya, diajakin malah makin dilawan, makin ditentang sama orang-orang kafir Quraisy. Pergi Nabi kita ke Taif untuk apa? Tadi harapannya agar masyarakat Taif itu menerima ajakan dakwah Nabi. Tapi pada ujung ceritanya plot twist, nggak sesuai yang diharapkan sama Nabi. Jadi Nabi pergi ke Taif itu dengan Zaid bin Harisah, ya. Zaid bin Harisah. Nabi kita pergi ke Taif untuk menyebarkan dakwah dengan Zaid bin Harisah agar supaya orang-orang Taif mau masuk Islam. Tapi plot twist, nggak sesuai yang diharapkan Nabi. Tatkala Nabi ke sana ke Taif, farajamuhu bil hijarati hatta admau ka'baihi. Maka orang-orang Taif malah nimpukin Nabi. Nabi ditimpukin, bukan dikata-katain, bukan digedekin, ditimpukin pakai apa? Pakai batu. Hatta admau ka'baihi, sehingga orang-orang Taif itu membuat berdarah kedua kaki Nabi. Dibikin korengan tuh kaki Nabi sama orang-orang Taif. Kurang ajar bagaimana itu? Ya, kurang ajar bagaimana? Ini bukan dikata-katain nih. Kalau dikata-katain udah sering. Digedekin udah sering, ini ditimpukin sama batu sampai kaki Nabi pincang. Coba bayangin itu, bagaimana sulitnya, pedihnya Nabi menyampaikan dakwah Islam. Nah, kita umat tinggal ngelaksanain doang. Tatkala Islam udah berjaya, sekarang udah berjaya, orang-orang pada masuk Islam, tinggal kita nih pemeluknya menjalankan ajarannya, sholat, dan jalan sholat, ya. Nabi kita capek ngajakin orang Islam ditimpuk-timpukin, kita udah enak banget begini, sholat gak mau. Puasa kemarin, jangan kagak puasa, ya, puasa gitu. Nih yang ini dulu nih, yang pokok bagi kita nih, sholat puasa dah. Kalau zakat sih belakangan, ntar bisa pelan-pelan. Haji juga sama, ya. Tapi yang intinya sholat puasa ada tuh dua, jangan sampai kita ninggalin, mengingkarinya. Apalagi ngingkarin, bukan kewajiban, itu parah lagi tuh. Wajib dibunuh dalam hukum Islam orang begitu, ya. Jadi itu tuh dua pokok. Kalau tadi kita bagaimana mengingat kisah Nabi kita begitu pedihnya diserang orang-orang Taif, orang-orang kafir Quraisy, kita mesti sadar, oh sekarang saya mah udah enak banget, tinggal nerima doang, tinggal ngelaksanain doang, gak kayak dulu Nabi capek-capean, disakitin, ditimpukin, masa saya masih malas sholat, kan nggak pantas begitu, ya, begitu mikirnya. Supaya kita punya rasa rahmah dan terima kasih kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah fatona. Apa yang terakhir? Fatona. Apa itu fatona? Artinya sempurna pengertiannya, cerdas, ya. Jadi mustahil Nabi itu dungu, ya, bodoh, beloon gitu. Mustahil Nabi beloon atau dungu. Cerdas Nabi. Maka mustahil baladah. Apa baladah? Artinya dungu, beloon gitu. Nggak mungkin atau mustahil Nabi kita atau para Rasul itu tersifati dengan kedunguan. Pasti mereka semuanya disifati atau tersifati dengan kecerdasan dan kepintaran. Buktinya apa? Karena mereka itu adalah sebagai sumber hukum. Jadi tatkala para Nabi itu masih hidup, umat-umatnya langsung nanya kepada mereka, ya, kepada Nabi maksudnya, kepada nabi-nabinya. Umat Nabi Musa, Bani Israel, kalau ada permasalahan nanya sama Nabi Musa. Umat Nabi kita Muhammad, para sahabatnya, kalau ada permasalahan, ada problematika, nanya mana? Nabi ngasih jawabannya, dikasih sama Nabi kita jawaban begini. Tandanya orang cerdas. Apa? Tandanya orang cerdas karena bisa menjawab. Begitu kan cirinya. Di antaranya adalah setiap permasalahan umatnya selalu dikasihkan solusi yang terbaik. Nah, itu 4 sifat wajib yang terjadi, yang wajib adanya bagi para Rasul. Apa yang pertama? Sidik. Yang kedua, amanah. Ketiga, tabligh. Keempat, fatona. Wallahu a'lam bishawab. Tandain nanti baru sifat jaiz bagi Rasul.